Bab 491 Apa persisnya itu? Gemuruh 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 gemuruh. Nyala api semakin dekat dan semakin dekat karena tanpa henti mengeluarkan suara gemuruh. Seiring dengan mendekati suara gemuruh, nyala api benar-benar mulai turun, dan arah mereka jatuh adalah Void Mountain Range. Dan seiring dengan turunnya nyala api, tak terbatas mungkin juga turun dari langit. Itu menyebabkan seluruh pegunungan mulai bergetar tanpa henti. Frekuensi bergetar semakin meningkat, kemudian pada akhirnya, itu seperti gempa bumi ketika bergoyang ke kiri dan ke kanan. Ini buruk. Chu Feng, Ziling, Wakil Ketua Gao, cepat ikuti aku. Ketika api tak terbatas melesat melewati sekolah Void dan bergegas menuju pegunungan di belakang, Jiang Hengyuan berteriak secara eksplosif, lalu dengan cepat setelahnya, terbang. Melihat itu, Chu Feng dan yang lainnya tidak menunda karena mereka semua dengan cepat mengejarnya. Hanya ketika dia datang ke tepi sekolah Void, Jiang Hengyuan berhenti dan benar-benar mulai meletakkan formasi roh di sekitar sekolah Void. Pada saat itu, Chu Feng dan yang lainnya mengerti. Tidak peduli apa api itu, setelah menabrak tanah, mereka pasti akan menciptakan riak besar dan riak mengamuk akan menelan pegunungan. Pada jarak seperti itu, sekolah Void tidak akan menghindari bencana juga. Jadi, mereka harus segera meletakkan formasi roh pertahanan untuk menjaga sekolah Void ketika riak datang, atau sekolah yang sudah ada selama hampir 1000 tahun akan dihancurkan karena itu. Sekolah Void sangat besar. Bahkan jika mereka hanya melindungi satu sisi, formasi roh akan membuang sedikit waktu, dan menurut logika, itu adalah misi yang tidak dapat diselesaikan. Tetapi banyak orang di tempat itu adalah spiritualis dunia berwarna biru. Saat mereka menggabungkan kekuatan mereka, formasi roh berwarna biru tanpa batas langsung naik ke langit, menjaga tepi sekolah Void. Wah, metode yang sangat kuat. Apakah ini ahli puncak dari 9 provinsi? Petik 2. Melihat formasi roh berwarna biru terbuka dari jauh, semua orang dari sekolah Void tanpa henti menghela nafas kagum dan berteriak kaget. Terutama kepala sekolah Void dan yang lainnya. Mereka semua memiliki tatapan yang berkilauan dan merasakan syok yang tidak pernah berakhir. Apa yang mereka desah sebagai kekaguman bukanlah kekuatan dinasti Jiang atau World Spirit Guild karena kekuatan dan karakter puncak itu seperti dewa di hati mereka, dan pandangan itu berakar kuat. Apa yang mereka desah kagum adalah Chu Feng. 2 tahun yang lalu, Chu Feng hanya spiritualis dunia jubah abu-abu. Bagi mereka pada waktu itu, Chu Feng sudah sangat kuat. Tapi Chu Feng saat ini, dengan waktu singkat 2 tahun, sebenarnya menjadi spiritualis dunia jubah biru dan berkali-kali lebih kuat daripada 2 tahun lalu. Mereka benar-benar tidak bisa membantu tetapi mendesah kagum. Boom! Tetapi tepat pada saat itu, ledakan besar yang mengejutkan terdengar dan pada saat yang sama, seluruh sekolah Void gemetar. Tuduhan yang kejam menyebabkan banyak tetua dan murid tidak dapat berdiri dengan stabil dan bahkan banyak dari struktur yang dibentengi dengan formasi roh tidak dapat menanggung tuduhan itu. Celah mulai muncul, dan beberapa bahkan pecah dan runtuh. Api telah jatuh. Mereka bertabrakan ke Void Mountain Range dan riak energi yang sangat mengerikan menyebar secara melingkar. Tempat-tempat yang dilewati riak, tidak peduli apakah itu pohon atau bangunan, makhluk hidup atau benda mati, semuanya langsung hancur dan menjadi debu. Cepat, berkonsentrasi sepenuhnya pada formasi atau sekolah Void ini akan sangat rusak. Melihat riak mengerikan yang menghancurkan yang menelan segalanya dan datang, Jiang Hengyuan dengan keras melolong. Pada saat itu, Chu Feng dan yang lainnya secara alami tidak berani membuang waktu dan memperkuat formasi dengan kekuatan penuh mereka. Akhirnya, kekuatan luar biasa brutal yang dibawa oleh riak dengan fragmen yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan dengan keras menabrak formasi roh yang kerumunan menggabungkan kekuatan untuk meletakkan. Harus dikatakan bahwa riak itu sangat kuat.
Meskipun Chu Feng dan yang lainnya bergandengan tangan, mereka masih merasakan tekanan besar. Dan itu juga secara tidak langsung menunjukkan kekuatan benda yang jatuh. Nyala api terlalu kuat, jadi itu sebabnya riak mengerikan dibuat. Itulah sebabnya ketika riak-riak tersebar dan pegunungan secara bertahap menetap, Chu Feng dan yang lainnya yang berdiri di udara dengan erat mengaitkan alis mereka. Syok dan ketakutan memenuhi pandangan mereka ke arah api yang jatuh. Itu karena di antara beberapa gunung besar, pada saat itu, tidak lagi hijau. Sebaliknya, mereka menjadi lautan api yang terus-menerus. Terlebih lagi, di dalam lautan api, kekuatan yang sangat liar merembes masuk dan bahkan langit terpuntir karena panas. Apa sebenarnya itu? Saat itu, Zhang Tianyi juga terbang dan berkata dengan wajah yang penuh kejutan. Dengan kekuatan seperti itu, jika itu bukan keturunan dari seorang ahli yang luar biasa, maka itu adalah keturunan dari harta yang luar biasa. Semua orang, apakah kamu bersedia untuk menyelidiki sampai akhir dengan aku? Jiang Hengyuan menyapu pandangannya ke arah kerumunan. Tuan Jiang, kekuatan lautan api ini sangat kuat. Sebelum tahu benda apa itu, sepertinya tidak terlalu pantas untuk pergi seperti ini kan? Wakil Ketua Gao agak khawatir. Aku bersedia untuk pergi. Tetapi pada saat itu, Chu Feng mengangguk dan memberikan persetujuannya. Aku juga ingin pergi. Zhang Tianyi adalah sama. Seperti Chu Feng, bukan saja dia tidak takut, sebaliknya, dia tampak agak bersemangat. Tidak peduli apa, jika itu berbahaya bagi kita, kita tidak akan bisa lepas dari malapetaka ini. Jika tidak ingin menyakiti kita, bahkan jika kita bertindak atas kemauan kita sendiri, kita mungkin tidak marah. Selain itu, jika itu benar-benar harta, jika kita tidak mengambil kesempatan dan pergi dan mengambilnya sekarang dan melewatkannya, itu akan sangat memalukan. Petik 2. Qi Fengyang juga berbicara. Pada saat yang sama, semua ahli di tempat kejadian menyatakan posisi mereka satu demi satu. Mereka ingin pergi ke lautan api dan menyelidikinya. Lagi pula, peluang hidup berdampingan dengan bahaya. Lautan api turun dari langit dan memiliki kekuatan besar. Tidak ada yang mau melewatkan kesempatan itu. Setelah mencapai kesepakatan, mereka tidak berbelit-belit dan dengan Jiang Hengyuan sebagai pemimpin, mereka menjadi kabur cahaya dan terbang, berlari ke arah lautan api. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena nyala api itu terlalu aneh. Ruang di atas lautan api sebenarnya terhalang oleh energi alien. Itu bukan formasi roh, tetapi tidak mungkin dilewati. Jika orang banyak ingin pergi ke tempat itu, mereka hanya bisa melakukan perjalanan melalui api. Namun, untungnya, kekuatan orang-orang di tempat kejadian semuanya tidak lemah. Meskipun nyala api sangat kuat, dengan tubuh mereka saat ini, mereka masih bisa, nyaris, menolaknya. Tapi saat mereka masuk lebih dalam, nyala api menjadi lebih ganas. Pada akhirnya, Qi Fengyang dan yang lainnya di tingkat satu ranah surga sebenarnya tidak mampu melawannya. Mereka tidak punya pilihan selain pergi. Jadi mereka mundur dari lautan api. Akhirnya, orang-orang yang masih bisa terus maju dalam lautan api hanyalah Chu Feng, Ziling, Jiang Hengyuan, Zhang Tianyi, dan Wakil Ketua Persekutuan Roh Dunia. Tetapi di dalam lautan api, bahkan jika itu adalah Ziling dan Zhang Tianyi, mereka masing-masing harus melepaskan aura berwarna ungu dan api berwarna biru untuk bertarung melawan kekuatan api. Adapun Wakil Ketua Gao, dia menggunakan teknik formasi roh yang kuat untuk melawannya, tapi dia masih merasakan tekanan besar. Pada saat itu juga, satu-satunya yang tidak dapat menggunakan metode khusus dan bertahan hanya dengan tubuh fisiknya adalah Jiang Hengyuan, ahli di tingkat 7 dari ranah surga. Sialan, nyala api ini sebenarnya mengerikan. Apa sebenarnya yang ada di jantung api ini? Saat itu, dua kilat melonjak di mata Chu Feng. Kultivasinya telah naik ke tingkat 1 dari alam surga,
tetapi tidak berguna karena dengan itu, ia kesulitan bertahan. Api itu benar-benar terlalu kuat. Jika dia tidak memiliki teknik armor kura-kura hitam yang melindungi tubuhnya, kemungkinan dia tidak punya cara untuk membawa mereka. Bab 492 Patua berpakaian hitam. Sialan, apakah mungkin aku harus berhenti di sini? Petik 2. Chu Feng sangat pahit karena di inti lautan api, ada sangat mungkin beberapa peluang. Dia tidak ingin merindukan mereka. Saat Chu Feng khawatir, lapisan aura berwarna ungu tiba-tiba datang melingkari. Itu mengorbit api mengerikan yang mengelilingi Chu Feng. Itu adalah Ziling. Dia melihat Chu Feng kesulitan memegang, jadi dia bergerak tanpa bertanya dan membantu Chu Feng menahan api. Dan ketika aura berwarna ungu mengelilingi Chu Feng, suhu panas terik memang sedikit menurun, tetapi melihat Ziling, wajahnya pucat dan wajahnya dipenuhi keringat. Ziling, berhenti. Di tempat ini, kamu harus melindungi diri sendiri. Kamu tidak dapat membagi kekuatan kamu untuk membantu aku melawan api. Melihat itu, Chu Feng bergegas berbicara untuk menghentikannya. Lady Ziling, Chu Feng benar. Lautan api ini sangat dalam dan jalan yang tersisa masih panjang. Jika kamu ingin terus maju, yang terbaik adalah menghemat daya kamu sendiri. Jika Chu Feng tidak bisa bertahan, dia hanya bisa mundur. Lagi pula, dengan paksa pergi ke tempat seperti ini sangat berbahaya. Petik 2. Jiang Hengyuan juga berbicara. Sebenarnya, dengan kekuatan ini, tidak akan ada masalah baginya untuk membagi kekuatannya untuk membantu Chu Feng dan yang lainnya bertarung melawan api. Tetapi alasan mengapa dia tidak melakukan itu adalah karena dia tahu bahwa nyala api itu sangat aneh. Semakin dalam mereka pergi, mereka akan sangat luar biasa. Bahkan dia sendiri tidak bisa menjamin dia bisa berjalan ke bagian terdalam, jadi secara alami, dia tidak akan menyia-nyiakan kekuatannya untuk melindungi orang lain. Heh, Chu Feng, kamu dipandang remeh. Cepat keluarkan aku. Tonton aku melindungimu sampai ke bagian terdalam. Egi tersenyum. Chu Feng tidak membuang waktu dan dengan pikiran, dia membuka gerbang roh dunia. Dalam sekejap pintu gerbang terbuka, gas berwarna hitam yang tak terbatas bergegas keluar dari gerbang dan langsung menyelimuti Chu Feng. Tidak hanya menyelimuti gas berwarna hitam Chu Feng, bahkan memotong aura berwarna ungu Ziling menutupi Chu Feng dengan. Bagian paling penting adalah bahwa setelah gas berwarna hitam muncul, Chu Feng sebenarnya tidak bisa merasakan, sedikitpun, suhu panas api yang membakar. Hehe, permisi, tapi selama aku di sini, aku jamin bahwa Chu Feng tidak akan kalah dari kalian. Tepat pada saat itu, Egi, yang mengenakan rok berbulu hitam, dengan sia-sia berjalan keluar. Dia pertama-tama menembak sekilas Jiang Hengyuan, lalu melompat dan melompat lebih dalam ke api. Di tempat-tempat yang dilaluinya, nyala api mundur dengan sendirinya, seolah-olah mereka takut padanya. Asura World Spirit, setelah melihat Egi, mata Jiang Hengyuan menyala dan dia merasa sangat terkejut. Baru saat itu dia dengan penuh arti melihat ke arah Chu Feng dan berkata, Chu Feng, kamu memang mengesankan. Kamu sebenarnya telah membuat kontrak dengan Asura World Spirit. Petik 2. Senior, kamu melebih-lebihkan aku. Chu Feng dengan tenang tersenyum, tetapi juga tidak membuang waktu berbicara dan terus maju. Memang, nyala api itu benar-benar terlalu aneh. Semakin dalam mereka pergi, semakin ganas mereka. Pada tahap selanjutnya, mereka benar-benar seperti binatang buas ketika mereka tanpa henti pergi ke negara-negara iblis untuk menyerang orang, dan bahkan membuat lolongan aneh. Dalam situasi seperti itu, Wakil Ketua Gao adalah orang pertama yang tidak dapat melanjutkan dan dipaksa kembali. Segera setelah itu, Ziling juga tidak sanggup menanggungnya. Sebelum berjalan terlalu jauh, bahkan Zhang Tianyi tidak bisa melakukannya. Di sisi lain, Chu Feng, yang memiliki perlindungan Egi,
seperti orang yang tidak terkait dengan semua yang terjadi, dan bahkan lebih santai daripada Jiang Hengyuan. Itu memaksa Jiang Hengyuan untuk melihat Chu Feng dengan cara lain karena dia menemukan bahwa Egi sangat kuat. Meskipun roh dunia hanya memiliki budidaya tingkat 2 dari ranah surga, samar-samar, bahkan dia merasakan beberapa perasaan bahaya dari Egi. Adapun mengapa dia memandang Chu Feng dalam cahaya lain, itu bukan hanya karena Egi. Itu karena Egi adalah roh dunia Chu Feng. Dalam istilah yang lebih sederhana, tidak peduli seberapa kuat Egi, dia harus mendengarkan Chu Feng. Jadi, itu berarti bahwa Chu Feng adalah orang yang benar-benar kuat. Batuk. Ketika Chu Feng dan Jiang Hengyuan berjalan ke bagian terdalam dari lautan api, Jiang Hengyuan benar-benar meludahkan seteguk darah, kemudian mulai batuk dengan menyakitkan. Senior, apakah kamu baik-baik saja? Memalingkan kepalanya untuk melihat, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dia heran menemukan bahwa saat ini, wajah Jiang Hengyuan sangat aneh. Seluruh tubuhnya mendidih, dan bahkan auranya menjadi tidak stabil. Chu Feng, aku tidak bisa melanjutkan. Nyala api ini terlalu aneh. Mereka benar-benar memasuki tubuh aku tanpa aku sadari. Aku tidak bisa terus maju, atau bahkan jika aku tidak terbakar oleh api ini, aku akan meledak dari dalam dan mati. Petik 2. Saat ini, orang yang bisa terus mencari dan melanjutkan di lautan api ini hanya kamu. Tapi jangan memaksakan diri. Jika kamu kesulitan menahan api, kamu harus segera kembali. Petik 2. Jiang Hengyuan menepuk pundak Chu Feng. Lalu setelah dia memandang Egi di dekat sana, tanpa memalingkan kepalanya lagi, dia kembali ke jalan setapaknya. Kultivasinya baik-baik saja, tetapi dengan menyesal, fisiknya terlalu buruk. Melihat punggung Jiang Hengyuan, Egi meringkuk bibirnya, lalu melanjutkan ke depan. Melihat Egi yang baik nakal dan tsundere, Chu Feng hanya bisa tak berdaya menggelengkan kepalanya. Egi sangat kuat sehingga bahkan Chu Feng tidak bisa memperkirakan seberapa kuat dia. Meskipun dia hanya memiliki budidaya tingkat 2 dari ranah surga saat ini. Kemungkinan bahwa bahkan Jiang Hengyuan di tingkat 7 dari ranah surga tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan pertempurannya. Egi sangat menakutkan. Pada awalnya, setelah Egi meminjam tubuh Chu Feng di pegunungan Tiger White untuk menghancurkan Ziling, Chu Feng sudah tahu. Setelah itu, Egi memimpin jalan dan Chu Feng dengan cepat mengikuti. Akhirnya, mereka tiba di bagian terdalam dari lautan api. Pada saat itu, api di sekitar mereka naik ke langit dan bergulir tanpa henti dan melolong. Tidak hanya mereka terwujud untuk menyerang Chu Feng dan Egi, mereka bahkan memotong kekuatan roh Chu Feng, mencegahnya menentukan arah. Saat itu, Chu Feng panik. Di sekelilingnya ada area yang dipenuhi api. Tanpa kekuatan roh, dia setara dengan orang buta. Jika dia mengacau, dia bahkan mungkin akan terjebak di sana. Tetapi tepat pada saat itu, telinga Chu Feng melompat. Segera setelah itu, dia tiba-tiba melemparkan pandangannya yang tajam ke satu sisi lautan api karena dia benar-benar mendengar langkah kaki di dalam lolongan. Wow! Memang, tak lama setelah Chu Feng mendengar langkah kaki itu dan setelah nyala api melolong keras, kedua dinding api menghindari asal suara dan membentuk jalan. Dan di ujung jalan, sosok mengenakan jubah berwarna hitam secara bertahap mendekat. Itu orang tua. Rambut hitam panjang di kepalanya mencapai pinggangnya dan berkibar tanpa angin. Dia sangat sombong. Yang paling istimewa adalah sepasang matanya yang sudah tua. Meskipun sudut matanya keriput kering, ekspresi matanya sangat menakutkan, seperti dewa kematian. Dia hanya memandang Chu Feng sekali, tetapi Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk mengambil beberapa langkah mundur. Chu Feng yang biasanya tenang, saat ini, jantungnya berdetak lebih cepat, merasakan perasaan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Itu niat membunuh. Niat membunuh yang sangat kuat. Niat membunuh itu bukan bawaan, tetapi niat membunuh yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar membunuh banyak nyawa. Jika dikatakan bahwa kekuatan niat membunuh seseorang dapat diukur dengan jumlah orang yang terbunuh, maka jumlah orang yang orang tua itu bunuh pasti akan melewati beberapa puluh juta. Bab 493 Burung Hebat yang Mengerikan. Menarik. Aku tidak berharap seseorang akan memiliki roh dunia dari dunia roh asura di tempat terpencil seperti ini. Dan itu bahkan seorang bocah dengan hanya budidaya tingkat 8 dari dunia mendalam. Pria tua berjubah hitam menyapu pandangannya atas Egi dan Chu Feng, dan berkata dengan tidak peduli. Saat itu, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dia jelas menggunakan kekuatan 2 petir dan mengangkat budidayanya ke tingkat pertama dari alam surga. Tetapi pria tua itu benar-benar melihat melalui penanaman palsu. Dan tahu bahwa kultivasi aslinya adalah tingkat ke-8 dari ranah mendalam. Selain itu, Chu Feng merasakan perasaan mengancam yang belum pernah ia rasakan sebelumnya dari orang tua itu serta kultivasi yang dalam yang tak terduga. Dia menentukan bahwa orang tua itu adalah seorang ahli yang luar biasa, bahkan mungkin seorang ahli dalam bidang martial lord. Biarkan aku melihat apa yang begitu istimewa tentang anak nakal seperti kamu. Tiba-tiba, tatapan pria tua itu berubah dan dia benar-benar menuju ke arah Chu Feng. Bajingan tua, pindah, atau jangan salahkan aku karena tidak menahan diri. Melihat itu, wajah Egi berubah saat dia berteriak dengan eksplosif. Secara bersamaan, gas besar berwarna hitam keluar dari tubuhnya. Ketika gas berwarna hitam muncul, tangisan yang mirip dengan serigala dan hantu segera terdengar. Itu sangat menakutkan. Tetapi bahkan dengan gas berwarna hitam yang mengerikan seperti itu, wajah orang tua berpakaian hitam itu tidak berubah. Sebaliknya, ia dengan acuh tak acuh tersenyum dan berkata, "Tidak buruk." Level kekuatan pertarungan ini termasuk dalam garis keturunan bangsawan Asura World Spirit. Ini sangat jarang. Petik 2. Dan ketika dia berbicara, lapisan cahaya keemasan tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Tidak hanya itu menghentikan nyala api berwarna hitam milik Egi, sebenarnya juga dengan cepat menekannya kembali. Setelah itu, sinar keemasan menjadi jaring yang besar dan hanya dalam sekejap, sinar itu memaksa gas berwarna hitam kembali ke tubuh Egi. Kekuatan formasi roh berwarna emas. Kamu adalah spiritualis dunia jubah emas? Chu Feng tanpa henti terkejut karena dia sudah mengenali pancaran keemasan. Itu adalah kekuatan formasi roh berwarna emas yang hanya bisa digunakan oleh spiritualis jubah emas dunia. Spiritualis dunia jubah ungu sudah bisa disebut legenda di benua 9 provinsi. Spiritualis dunia jubah emas akan menjadi legenda dalam legenda. Orang itu sebenarnya adalah spiritualis dunia jubah emas, yang berarti bahwa kemungkinan besar, dia bukan orang dari benua 9 provinsi dan memang seorang ahli yang luar biasa. Tidak buruk, kamu memiliki beberapa keterampilan pengamatan. Tiba-tiba, suara pria tua itu terdengar di belakang telinga Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng juga heran menemukan bahwa pria tua berpakaian hitam yang semula di dekatnya menghilang. Tapi ketika Chu Feng berbalik, dia melihat sebuah tangan besar sudah mendekatinya dan menekan dadanya. Kecepatan pria tua itu terlalu cepat. Ketika Chu Feng melihat tangannya, telapak tangannya sudah erat-erat meraih dadanya sendiri. Pada saat yang sama, lapisan kekuatan aneh juga memasuki tubuhnya dan mulai berlarian kemana-mana di dalam tubuh Chu Feng, tampaknya berusaha mencari sesuatu. Dia sebenarnya mencari tubuh Chu Feng, mencari apa yang istimewa tentang Chu Feng. Namun, ketika kekuatan aneh bersiap untuk memasuki dantian Chu Feng, wajah pria tua berpakaian hitam tiba-tiba berubah sangat. Cepat setelah itu, dia buru-buru melepaskan tangan yang meraih Chu Feng. Saat itu, tatapan yang dia lihat pada Chu Feng menjadi sangat rumit.
Dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak terduga, tidak terduga. Di tempat yang sunyi seperti itu, anak nakal yang tidak biasa itu benar-benar muncul. Petik 2. Terserah, terserah. Sangat jarang bagi anak nakal seperti kamu untuk muncul di tempat seperti ini. Hari ini, aku akan menyelamatkan hidupmu. Petik 2. Saat dia berbicara, pria tua berpakaian hitam itu tiba-tiba melambaikan lengan bajunya yang besar, lalu api di sekitarnya mulai padam dengan cepat. Dengan hanya berkedip, lautan api yang luas yang mengambil alih beberapa gunung benar-benar menghilang. Itu menjadi asap tebal, dan pada saat yang sama, pria tua berpakaian hitam itu juga menghilang. Jadi ini adalah metode spiritualis dunia jubah emas? Chu Feng memandang tanah yang gelap gulita dan mengeluarkan semburan panas. Dia merasakan syok yang tak berujung di hatinya. Chu Feng, cepat lihat ini. Tapi tepat pada saat itu, Egi berteriak kaget. Memalingkan kepalanya untuk melihat, Chu Feng heran menemukan bahwa hal besar yang sangat besar muncul di kejauhan. Itu adalah burung besar. Burung itu sangat besar. Begitu besar sehingga tubuhnya sebesar bukit kecil. Bulu-bulu seluruh tubuhnya berwarna emas. Mereka berkilauan dan bersinar, dan sangat menyilaukan. Namun, meskipun burung itu memiliki penampilan yang sangat indah, banyak tempat di tubuhnya adalah senjata berbahaya. Di dalam mulutnya yang besar, ada gigi runcing. Bahkan setiap bulu adalah pisau tajam yang tidak bisa dihancurkan. Tetapi sayangnya, pada saat itu juga, burung besar yang menakutkan itu tidak memiliki aura kehidupan, tetapi pada tubuhnya yang besar, nyala api yang menakutkan masih ada, menyebar di mana-mana. Api itu adalah api yang sama dari lautan api sebelumnya, yang berarti bahwa api itu tidak dibuat oleh orang tua berpakaian hitam tetapi oleh burung besar yang menakutkan. Haha, mengesankan, ini adalah binatang mengerikan yang benar-benar memiliki darah khusus. Itu adalah monster-monster yang sangat kuat, ditakdirkan untuk menjadi raja monster-monster ketika dia dilahirkan. Petik 2. Ketika sesuatu seperti 5 monster-monster besar dari Tousat Monster Mountain, atau bahkan kakak laki-lakimu, pantat monyet kecil itu, dibandingkan dengan Beast Monster. Mereka sangat lemah. Pada saat itu, Egi bersemangat tanpa henti. Dia dengan gila berlari menuju burung besar dengan melompat dan melompat. Melihat itu, Chu Feng juga buru-buru pergi. Sangat takut dengan munculnya perubahan dan bahwa Egi akan menghadapi bahaya. Tapi setelah Chu Feng mendekati burung besar yang menakutkan, bahkan lebih, dia merasa bahwa dia sangat kecil. Di depannya, Chu Feng benar-benar sangat kecil seperti semut. Dia merasa seperti binatang yang mengerikan tidak ada di depannya, tetapi sebuah bukit kecil. Sial, sial, energi sumbernya telah diserap. Itu bahkan diserap dengan sangat bersih. Atau yang lain, dengan energi sumber binatang mengerikan ini, itu pasti akan membuat kultivasi aku meningkat pesat dan aku akan dapat terus membuat terobosan untuk berbagai tingkatan. Sialan, sialan. Tiba-tiba, Egi mulai berteriak ketika dia dipenuhi dengan kebencian. Pada saat itu, Chu Feng juga menemukan bahwa energi sumber burung besar yang mengerikan itu memang dikonsumsi dengan bersih dan bahkan tidak ada jejak yang tersisa. Tanpa banyak berpikir, Chu Feng tahu siapa yang melakukan itu. Itu pasti pria tua berpakaian hitam tadi. Dia adalah spiritualis dunia jubah emas, jadi dia tidak diragukan lagi membuat banyak kontrak dengan banyak roh dunia yang kuat. Mungkin saja burung besar itu terbunuh olehnya, dan alasan dia membunuh burung besar itu juga sangat sederhana. Untuk menyerap energi sumbernya. Surga. Di dunia ini, sebenarnya ada burung sebesar itu? Petik 2. Tepat pada saat itu, ketika Zhang Tianyi, Jiang Hengyuan, Qi Fengyang, Gao Qizi, Ziling, dan yang lainnya melihat lautan api padam,
semuanya kembali dan mendatangi burung besar itu. Wajah mereka dipenuhi dengan kejutan ketika mereka mengamati secara detail. Karena, tidak peduli siapa itu dalam kelompok mereka, itu adalah pertama kalinya mereka melihat bes monstrus yang sangat besar. Chu Feng, apa yang terjadi di sini? Apakah lautan api padam oleh kamu? Jiang Hengyuan datang ke sisi Chu Feng dan bertanya dengan wajah penuh kekaguman. Chu Feng berpikir sebentar, tetapi pada akhirnya, dia tidak berencana untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia pura-pura bingung saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan aku. Itu padam sendiri." Mungkin karena burung besar ini hidup sebelumnya sehingga kobaran api tinggal bersamanya, dan karena sudah mati sekarang, lautan api juga telah padam. Petik 2. Bab 494 Rahasia. Itu pasti benar. Setelah mendengar jawaban Chu Feng, Jiang Hengyuan mengalihkan pandangannya ke arah burung besar yang menakutkan itu. Dia menemukan bahwa api di tubuh burung besar itu juga saat ini kembali ke tubuhnya. Jadi, menurut kata-kata Chu Feng, dia sangat mempercayai mereka dan tidak ragu. Dia tidak memiliki jejak kecurigaan sedikit pun. Setelah itu, Jiang Hengyuan dan yang lainnya mulai memeriksa burung besar itu secara detail, melihat apakah ada harta di tubuhnya atau tidak. Tetapi pada akhirnya, mereka tidak menemukan harta karun pada burung besar itu. Namun, meski begitu, Jiang Hengyuan masih secara pribadi meletakkan formasi roh penyembunyian yang luas untuk menyembunyikan burung besar. Selain itu, Jiang Hengyuan bersiap untuk tidur di sebelah burung besar untuk bertindak sebagai penjaga di sana. Meskipun burung besar itu tidak membawa harta apapun, itu sendiri adalah harta. Bulu, gigi, dan tulangnya bisa dijadikan senjata. Senjata yang sangat kuat. Melalui pemrosesan spiritualis dunia, mereka semua bisa dibuat menjadi senjata tingkat harta karun yang hanya kedua dari elit armamen. Bahkan daging dan organnya, setelah makan, dapat membantu kesehatan pikiran dan tubuh seseorang. Mereka juga bisa dibuat menjadi obat-obatan dan bahkan dibuat menjadi sumber daya budidaya. Namun, burung besar itu sangat kuat. Meskipun sudah mati saat ini dan kekuatannya telah menghilang, tubuh fisiknya masih sangat kuat. Memecahnya masih merupakan proyek besar sehingga bahkan jika itu adalah Jiang Hengyuan, ia segera mengirim berita kembali ke dinasti Jiang dan meminta pakar dinasti untuk datang ke sana. Dalam waktu kurang dari beberapa hari, Raja Monyet Berbahaya dan para ahli dinasti Jiang, yang tinggal di sekolah Azure Dragon, datang. Jadi ternyata kobaran api itu mengejutkan hampir seluruh provinsi Azure. Para ahli datang ke sana karena mereka mengejar api. Tapi selain dari Raja Monyet yang mengerikan dan yang lainnya, ahli lain juga datang. Itu adalah Zi Xuanyuan. Kakek Ziling sebenarnya juga datang. Ini adalah burung ilahi Inferno. Ini adalah spesies binatang mengerikan yang memiliki darah khusus di wilayah Laut Timur. Keberadaan yang kuat yang memiliki tanah sendiri di wilayah Laut Timur. Petik 2. Tapi burung ilahi Inferno ini dapat dikatakan keberadaan tingkat Raja Burung. Divine Bird Inferno tidak akan mati tanpa alasan. Petik 2. Zi Xuanyuan datang dari wilayah Laut Timur sehingga dia segera mengenali asal-usul burung besar yang mengerikan itu. Selain itu, di mata Zi Xuanyuan, orang bisa melihat ketakutan yang mendalam, bahkan teror. Memang ada beberapa luka pada tubuh burung ilahi Inferno ini dan ketika masih hidup, itu seharusnya bertarung melawan seseorang. Namun, ini bukan cedera fatal. Aku percaya bahwa cedera fatalnya seharusnya berasal dari dalam tubuhnya. Tepat pada saat itu, Jiang Hengyuan berbicara. Dia sudah dengan hati-hati memeriksa burung besar yang menakutkan itu. Zi Senior, dari apa yang kamu lihat, ketika burung ilahi Inferno ini hidup, di dunia apa seharusnya budidaya itu? Apakah itu melangkah ke tingkat tuan bela diri? Setelah itu, Jiang Hengyuan menatap Zi Xuanyuan lagi.
Tidak hanya Zi Xuanyuan yang lebih tua darinya, budidayanya juga lebih kuat dari miliknya. Satu-satunya orang yang bisa sama-sama bertarung melawan Zi Xuanyuan kemungkinan hanya Raja Monyet Mengerikan. Jadi, Jiang Hengyuan harus menghormati Zi Xuanyuan. Tuan bela diri, kamu terlalu meremehkan Inferno Divine Bird ini terlalu banyak. Inferno Divine Bird adalah binatang mengerikan yang memiliki garis keturunan murni. Itu datang dari zaman kuno, dan telah berkembang di dunia ini selama beberapa puluh ribu tahun. Petik 2. Binatang buas yang lebih seperti itu akan lebih cenderung untuk tidak membentuk bentuk humanoid. Mereka akan menjaga bentuk binatang monstrus asli mereka untuk bereproduksi dan bertahan hidup. Petik 2. Jadi, kekuatan burung suci Inferno dapat ditentukan berdasarkan ukuran tubuh mereka. Menurut ukuran tubuh Inferno Divine Bird ini, itu harus dari tingkat Raja Burung. Petik 2. Jumlah Inferno Divine Bird di tingkat Bird King, dari kelompok Inferno Divine Bird saat itu, tidak melebihi 3. Jadi, burung Divine Inferno ini benar-benar tidak hanya di ranah Dewa Bela Diri. Ini adalah keberadaan di tingkat Raja Bela Diri. Zi Xuanyuan berkata dengan wajah penuh kehikmatan. Apa, Martial King? Mendengar kata-kata itu, tidak ada satu orang pun di tempat kejadian yang tidak terlalu terkejut. Di benua 9 provinsi, tidak ada satu orang pun yang bisa melangkah ke ranah Dewa Bela Diri. Jadi seberapa mengerikankah keberadaan seorang Raja Bela Diri? Dan eksistensi seperti apa yang akan membunuh Inferno Divine Bird? Tetapi dibandingkan dengan kejutan murni orang lain dan tebakan liar, Chu Feng sedikit mengernyit. Dia merasakan kegelisahan di hatinya karena dia tidak bisa membantu tetapi berpikir tentang pria tua berpakaian hitam. Jika dikatakan bahwa Inferno Divine Bird adalah eksistensi tingkat Raja Bela Diri, dan memang dibunuh oleh orang tua berpakaian hitam, itu juga berarti bahwa lelaki tua berpakaian hitam setidaknya adalah ahli tingkat Raja Bela Diri. Saat ini, di benua 9 provinsi, seorang ahli Raja Bela Diri benar-benar datang. Namun kebetulan sekarang, itu adalah waktu ketika dinasti Jiang bersiap untuk membuka makam kaisar. Jika berita tentang makam kaisar diketahui, ada kemungkinan bahwa lelaki tua berpakaian hitam itu akan menjejakkan kakinya. Lagi pula, dengan bujukan seorang makam kaisar, bahkan jika itu adalah seorang spiritualis dunia jubah emas, dia akan pasti merasa sangat tertarik. Dan jika pria tua berpakaian hitam benar-benar mengganggu, Chu Feng benar-benar tidak akan tahu apakah itu keberuntungan atau bencana karena niat membunuh pria tua berpakaian hitam itu terlalu padat. Chu Feng tidak berani memastikan apakah dia akan membunuh orang-orang dari dinasti Jiang untuk harta karun. Jadi, Chu Feng ragu-ragu. Ragu apakah dia harus mengatakan itu kepada dinasti Jiang. Namun, kekuatan orang tua itu terlalu kuat. Chu Feng bahkan tidak benar-benar tahu apakah lelaki tua itu pergi atau tidak. Jika pria tua berpakaian hitam tidak pergi dan Chu Feng memberitahu yang lain tentang dia tidak berani menjamin bahwa pria tua itu tidak akan marah. Pada saat itu, mungkin saja kehidupan mungilnya tidak dapat dijaga. Tidak masalah jika dia mati, tetapi jika orang tua itu akan benar-benar membunuh semua orang, dan juga membunuh Ziling serta keluarganya, itu akan menjadi masalah besar. Pada akhirnya, Chu Feng tidak berbicara. Dia memutuskan untuk membuat taruhan dan berharap pria tua berpakaian hitam itu segera pergi. Lagi pula, di tempat seperti ini, tidak ada artinya tinggal di belakang untuk orang yang kuat seperti dirinya. Chu Feng, ikuti aku. Aku memiliki sesuatu yang ingin aku sampaikan kepada kamu sendiri. Tiba-tiba, Zi Xuanyuan menepuk bahu Chu Feng. Kakek, ada apa? Bisakah aku mendengarkan juga? Melihat itu, Ziling buru-buru datang dengan tersenyum. Kamu gadis kecil, apakah aku masih akan menyakiti Chu Feng? Melihat cucunya sendiri melindungi Chu Feng sedemikian rupa, Zi Xuanyuan merasa sangat tak berdaya. Ziling, jangan khawatir.
Aku akan segera kembali setelah pergi dengan senior Xuan Yuan, kata Chu Feng sambil tersenyum. Kalau begitu baik-baik saja. Melihat Chu Feng berbicara, baru saat itulah Ziling dengan patuh menganggukkan kepalanya. Ah, aku sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun, namun itu lebih rendah dari 1 tahun dengan Chu Feng. Kamu gadis kecil. Melihat cucunya yang keras kepala sebenarnya sangat taat di depan Chu Feng, Zi Xuan Yuan merasa sangat tak berdaya, tetapi masih ada senyum lega di wajahnya. Segera setelah itu, Zi Xuan Yuan naik ke udara, dan Chu Feng juga mengikuti. Hanya setelah mereka berdua terbang keluar dari Void Mountain Range dan memasuki area besar awan putih, Zi Xuan Yuan melambaikan lengan bajunya dan meletakkan formasi roh kedap suara berwarna ungu. Pada saat itu, Chu Feng terkejut di dalam hatinya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Zi Xuan Yuan juga seorang spiritualis dunia, dan dia bahkan seorang spiritualis dunia berjubah ungu. Tetapi berpikir sedikit lebih detail, dia tenang kembali. Bagaimanapun, pria tua itu sudah tak terduga dari awal. Jika ada bahkan spiritualis dunia jubah emas di wilayah Laut Timur, itu akan jauh lebih dapat diterima untuk ada menjadi spiritis dunia jubah ungu. Chu Feng, hari ini, aku akan memberitahu kamu sebuah rahasia yang bahkan Ziling tidak tahu. Akhirnya, Zi Xuan Yuan berbicara. Bab 495 Kebenaran yang menakjubkan. Senior, rahasia apa? Chu Feng ingin tahu bertanya dan membuat penampilan mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku ingin tahu apakah Ziling berbicara kepada kamu tentang leluhurnya dan mengapa aku membawanya ke tempat ini? Zi Xuan Yuan tersenyum bertanya. Senior, aku sudah tahu segalanya. Aku akan bekerja keras untuk berkultivasi. Aku akan menjadi lebih kuat, dan cepat atau lambat, aku akan membunuh musuh Ziling untuknya. Petik 2. Betul, senior. Siapa orang yang membunuh orang tua Ziling serta semua dia dan kerabatmu? Bisakah kamu memberitahu aku? Chu Feng tidak sabar bertanya. Melihat bagaimana Chu Feng bersikap, Zi Xuan Yuan merasa sangat lega, tetapi dia menghela nafas tanpa daya, lalu berkata, sebenarnya, orang tua Ziling belum mati. Dan keluarga Zi kita masih ada. Apa? Orang tua Ziling belum mati? Mendengar kata-kata itu, murid-murid Chu Feng tiba-tiba menyusut dan dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Aku menipu Ziling dan membuat kebohongan yang begitu besar, itu bisa memenuhi langit. Kata Zi Xuan Yuan. Senior, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Chu Feng erat. Hal ini adalah cerita yang panjang. Lebih baik aku memberitahu kamu sejak awal. Petik 2. Di wilayah Laut Timur, meskipun keluarga Ziku tidak memiliki kekuatan besar, itu masih dapat dihitung sebagai keluarga yang sedikit terkenal. Selain itu, kami selalu bersikap rendah hati dan hidup selaras dengan kekuatan terdekat. Kehidupan kami dijalani dengan cukup damai, dan di wilayah Laut Timur, keluarga kami telah diwariskan selama beberapa ratus tahun. Petik 2. Namun, semuanya berubah karena kelahiran Ziling. Ziling adalah tubuh ilahi, jadi ketika dia lahir, adegan abnormal muncul. Itu mengejutkan tanah yang merupakan wilayah Laut Timur. Petik 2. Berbicara secara logis, itu adalah hal yang baik. Bagaimanapun, tubuh ilahi jenius dengan restu dari surga. Ketika lahir, mereka ditakdirkan untuk memiliki prestasi luar biasa di masa depan. Petik 2. Kekuatan di sekeliling semua datang untuk memberi selamat. Bahkan orang-orang yang memiliki konflik dengan keluarga Zi aku ingin membubarkan dendam dan mendapatkan beberapa hubungan. Petik 2. Bahkan kekuatan besar wilayah Laut Timur, Kepulauan Eksekusi Immortal, datang ke keluarga Zi aku dan ingin menjalin pernikahan antara Ziling dan Tuan Muda Nusantara. Bagi keluarga Zi aku, itu adalah acara yang sangat menggembirakan surgawi. Itu bahkan melampaui kelahiran Ziling dan identitasnya sebagai tubuh ilahi. Petik 2. Itu karena Kepulauan Eksekusi Immortal benar-benar terlalu kuat.
Begitu kuat sehingga di wilayah Laut Timur, tidak ada banyak kekuatan yang bisa langsung melawannya. Bagi Ziling untuk dapat menikahi tuan muda dari Kepulauan Eksekusi Immortal berarti bahwa di masa depan, dia akan menjadi wanita muda dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Petik 2. Mereka bahkan membuat janji, menyatakan pada hari pernikahan besar antara Ziling dan tuan muda dari Nusantara Eksekusi Immortal. Keluarga Zi aku semua bisa memasuki Kepulauan Eksekusi Immortal dan menjadi anggota dari itu. Selain itu, agar Ziling memiliki pertumbuhan yang lebih baik, seorang tetua dari Kepulauan Eksekusi Immortal memberi makan Ziling pelet khusus. Segera setelah itu, dia menetapkan tanggal, yang menyatakan bahwa pada tahun Ziling menjadi 20 tahun, mereka akan datang untuk mengawal Ziling untuk pernikahan. Petik 2. Si. Berbicara pada titik itu, ketidakberdayaan di wajah Zi Xuanyuan langsung menjadi sedikit lebih kuat. Apa yang terjadi setelah itu? Tanya Chu Feng erat. Dia merasa bahwa sesuatu pasti telah terjadi, atau pemandangan hari ini tidak akan terjadi. Hal-hal itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Karena pada saat itu aku ada di sana, dan sebagai spiritualis dunia, aku selalu suka mempelajari teks-teks kuno untuk mempelajari hal-hal yang tidak diketahui banyak orang. Aku perhatikan bahwa Kepulauan Eksekusi Abadi tidak memberi makan Ziling pelet yang baik menstabilkan kekuatannya dan meningkatkan perkembangannya. Apa yang mereka berikan padanya adalah racun yang sudah punah. Zi Xuanyuan berbicara. Racun. Chu Feng merasa sangat terkejut. Betul. Itu adalah racun yang sangat beracun. Racun yang hanya milik zaman kuno, dan secara khusus diberikan kepada badan suci serta orang-orang dengan garis keturunan khusus. Jadi, racun itu punya nama. Pelet surga mencengkeram. Racun yang khusus digunakan untuk mencekik para jenius. Petik 2. Setelah minum racun, itu akan sedikit banyak membatasi kekuatan khusus konsumen. Pada kenyataannya, itu mengumpulkan kekuatan khusus konsumen, dan ketika mereka mencapai usia 20 tahun, akumulasi kekuatan khusus akan mencapai kondisi tertinggi. Petik 2. Pada saat orang itu berumur 20 tahun, selama mereka melakukan hal antara seorang pria dan seorang wanita, semua kekuatan mereka akan diambil oleh orang lain. Setelah itu, orang yang mengonsumsi racun akan menjadi biasa, karena mereka akan kehilangan kekuatan mereka sepenuhnya. Sejak saat itu, mereka akan kehilangan kekuatan khusus mereka, dan bahkan tidak memiliki kultivasi sama sekali. Petik 2. Sebaliknya, sebelum berusia 20 tahun, konsumen tidak dapat melakukan hal antara pria dan wanita, atau orang lain akan mati. Dan konsumen juga akan mati karena kehilangan daya, kata Zi Xuanyuan. Metode beracun apa ini? Kepulauan Eksekusi Abadi itu benar-benar harus mati. Pada saat itu, Chu Feng akhirnya mengerti mengapa Ziling tidak mau melakukan hal antara pria dan wanita tidak peduli apa. Bahkan ketika Chu Feng mencium Ziling, kadang-kadang dia akan sangat takut. Jadi dia telah mengambil benda beracun seperti itu. Selama dia ingat bahwa orang yang dia cintai sebenarnya terpaksa mengambil racun seperti itu tak lama setelah lahir untuk menjadi alat untuk meningkatkan kultivasi. Chu Feng benar-benar merasakan amarahnya membakar hatinya dan marah tanpa henti. Pada awalnya, aku tidak begitu yakin bahwa pelet itu adalah pelet surga mencengkeram. Tetapi ketika Pulau Eksekusi Abadi menetapkan tanggal pernikahan menjadi ketika Ziling berusia 20 tahun penuh, dan memerintahkan mereka untuk mengawasi Ziling. Dan mengatakan kepada mereka bahwa lebih baik bagi Ziling untuk menjauhkan diri dari lawan jenis, aku cukup banyak memastikan bahwa itu pasti pelet surga mencengkeram. Petik 2. Jadi, aku mengatakan ini kepada orang tua Ziling serta kepada tuan keluarga Zi, dan juga beberapa orang yang mengelola rumah. Tapi itu tidak berguna karena mereka tidak percaya dengan kata-kata yang aku katakan. Mereka tanpa henti mempercayai Kepulauan Eksekusi Immortal, keluarga yang saleh,
terkenal yang menyingkirkan iblis dan melindungi kebajikan. Petik 2. Demi keselamatan Ziling. Aku tidak punya pilihan selain diam-diam membawa Ziling pergi dan bahkan membunuh seorang lelaki tua dan bayi untuk berpura-pura penampilan kecelakaan yang terjadi pada Ziling dan aku. Setelah itu, aku melarikan diri dan datang ke tempat yang sunyi ini, berganti nama, dan juga membuat kebohongan besar bagi Ziling. Aku ingin mengacaukan keinginannya untuk bertarung agar dia bisa menjadi kuat lebih awal dan kembali ke wilayah Laut Timur untuk pergi ke Kepulauan Eksekusi Immortal karena menuntut penawarnya. Kata Zi Xuanyuan. Senior, lalu mengapa kamu mengatakan hal ini kepada aku? Apakah ada perubahan yang terjadi? Chu Feng yang tahu kebenaran merasa gelisah. Dia merasa bahwa Zi Xuanyuan tidak akan memberitahunya semua ini tanpa alasan sama sekali. Jujur saja, tipu muslihat yang aku buat saat itu sudah terlihat jelas. Selain itu, selama bertahun-tahun keluarga Zi terus mencari Ziling dan aku. Saat ini, tuan dari keluarga Zi aku dan orang tua Ziling telah datang ke benua 9 provinsi. Juga, mereka telah menemukan aku. Kata Zi Xuanyuan. Apa? Orang tua Ziling telah datang? Apa yang mereka rencanakan? Apakah mungkin mereka ingin membawa Ziling kembali? Untuk menikahi Master Kepulauan Eksekusi Immortal? Wajah Chu Feng sangat berubah karena itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat ditanggungnya. Mendesah. Ini adalah kesalahanku. Aku melebih-lebihkan diri aku sendiri, dan meremehkan Kepulauan Eksekusi Abadi. Petik 2. Setelah Ziling dan aku pergi, orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal tidak hanya menyulitkan keluarga Zi. Mereka bahkan mempertahankan perjanjian pernikahan dan terus menyediakan sumber daya budidaya dan teknik misterius dan keterampilan bela diri untuk membantu keluarga Zi. Ini menyebabkan keluarga Zi, yang awalnya percaya Kepulauan Eksekusi Immortal, sangat mempercayai mereka dan tidak meragukan mereka sama sekali. Mereka merasa sangat bersyukur atas kebaikan mereka. Dan membuat resolusi untuk menemukan Ziling dan aku untuk menyelesaikan perjanjian pernikahan untuk membayar bantuan dan kebaikan dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Petik 2. Saat ini, mereka telah menemukanku dan mereka juga datang ke Provinsi Azure. Ziling dan aku akan mengikuti mereka kembali ke wilayah Laut Timur. Atau mereka tidak hanya akan membunuhmu, mereka akan membunuh semua orang di benua 9 provinsi. Petik 2. Mereka akan melakukan itu tanpa alasan lain selain karena benua 9 provinsi mengandung Ziling dan aku selama 16 tahun penuh.